bagi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah siap ya. Mari kita lihat, minggu lalu kita belajar tentang bertahan dalam badai ya. Di dalam badai, karena orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya yang akan diselamatkan ya. Dan minggu ini kita akan belajar bagaimana sukacita di dalam badai ya. Di tengah-tengah badai saudara ya miliki sukacita, karena gereja Tuhan ya harus siap hati ya untuk tetap sukacita. Amin ya. Ada teman saya menelpon saya, seorang hamba Tuhan, dia bilang, "Bapak, saya dengar banyak isu-isu bahwa kita sudah masuk di perah aniaya ya, artinya menjelang masuknya masa antikris ya. Kita sementara masuk di dalam orang yang tribulasi atau masa-masa sukar sulit ya. Saya tahu bahwa apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, mari kita jaga yang namanya roh sukacita. Yang percaya katakan amin ya. Karena di tengah-tengah hati yang galau, hati yang apa saja boleh terjadi dalam hidup kita, orang yang dewasa adalah orang yang tetap menjaga sukacita. Sukacita itu beda dengan senang ya. Orang selalu katakan sukacita, senang itu dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar. Misalnya saudara dapat uang, saudara menang lotre, saudara terima mujizat, itu senang ya. Tetapi sukacita itu sesuatu yang dari dalam. Amin. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Yang percaya katakan amin ya. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi apapun ya. Itu sebabnya orang saya katakan sukacita itu adalah kekuatan ya. Karena dia di tengah-tengah badai apapun, di tengah-tengah sukar sulit apapun ya, dia dari dalam. Karena sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, senang itu bisa sementara, oh happy, senang-senang. Tapi sebentar senang itu hilang. Ya, happy kita belanja, happy. Tapi kita tidak terasa bahwa uang sudah habis. Ya. Karena beda dengan sukacita. Sukacita itu sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam satu ayat, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tetapi soal damai sejahtera dan kebenaran dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, hidup kita ini tidak ditentukan oleh keadaan. Kalau saudara ditentukan oleh keadaan, akan datang masa yang makin sukar dan saudara akhirnya jadi lemah ya. Ingat, saya mau katakan, keadaan tidak bisa merubah iman saudara. Tetapi iman atau kebenaran itu bisa mengubah setiap keadaan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar bagaimana di tengah sukar sulit, di tengah-tengah masa yang tidak bisa orang prediksikan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, kita nggak tahu kesulitan apa yang ada di depan kita. Tetapi saudara, bagaimana kita menjaga sukacita yang ada di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kita akan lihat satu firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari kita lihat sama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama. Bersukacitalah apa? Senantiasa. Artinya apa saja keadaanmu, bersukacita. Amin.
Kalau engkau mau ingin hidup dalam kemenangan Tuhan, jaga sukacita itu. Amin. Makanya dia katakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan itu yang karena Roh Kudus itu yang mengerjakan sukacita. Sekali lagi ku katakan, ditekankan lagi. Sekali lagi ku katakan bersuka apa? Cita. Artinya di balik sukacita itu ada kuasa Tuhan, ada terobosan, ada kemenangan, ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Waktu kita mengalami hal apapun, tetapi kalau kita tetap bersukacita, akan ada hal-hal yang luar biasa. Akan ada kemenangan. Ya, saudara, bagaimana gereja Tuhan bisa mengalami kemenangan di tengah badai apapun, saudara? Alkitab katakan sukacita itu. Karena waktu kita bersukacita, maka apa saudara? Maka Tuhan akan datang kepada kita sebagai seorang pahlawan. Amin. Waktu gereja Tuhan bersukacita, Tuhan tidak tanya apa situasi, apa keadaanmu. No. Tuhan, kalau kita bisa ada sukacita, maka Alkitab katakan Tuhan akan datang kepada kita sebagai seorang pahlawan. Dia akan berperang ganti engkau. Dia akan menghadapi segala apapun bersama engkau. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Sefanya pasal 3 ayat 17. Sefanya pasal 3 ayat 17. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, kita lihat Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Bisa ini. Ya, mari kita lihat di sini. Pak Jeffrey agak terlambat ya. Mari kita lihat sama-sama. Tuhan Allah ada di antaramu apa? Sebagai apa? Pahlawan. Amin. Yang memberi kemenangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kapan Tuhan memberikan kemenangan? Kapan waktu Tuhan beri kemenangan kepada saudara? Karena dia ada di antaramu. Kapan itu? Alkitab katakan, ia bergirang karena engkau. Karena engkau bersukacita. Dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Kita berikan kemuliaan. Kalau Tuhan lihat gereja Tuhan tetap bersukacita, walaupun makanannya terbatas, walaupun engkau dibully orang, walaupun engkau menghadapi masa yang sukar, walaupun engkau menghadapi masa pandemi, walaupun engkau menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi engkau bersukacita. Waktu engkau bersukacita, Tuhan turun atas hidupmu, Tuhan datang atas hidupmu sebagai pahlawan, dan dia memberikan kemenangan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang suka akan sukacita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu Tuhan lihat ada rumah tangga yang mengalami goncangan di negeri Kana, dia berikan anggur sukacita. Tuhan senang, makanya datang ibadah itu sukacita. Dan datang ibadah berat-berat hati. Wah, makanya Daud katakan, waktu orang katakan mari ke rumahku ibadah, mari ke rumah Tuhan, Daud katakan hatiku bergelora, hatiku bersukacita, hatiku senang. Makanya saudara, jangan tunjukkan aduh saya ada susah, saya gak usah dipikirin, nanti
kita punya pahlawan, yaitu Tuhan kita ada di antara kita yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita senang kalau kita senang. Kalau dia lihat anak-anaknya sukacita, oh nyanyi sukacita, nyanyi lompat-lompat. Jangan nyanyi. Sungai sukacitamu. Aduh susah Tuhan. Bepu utang masih banyak Tuhan. Aduh Tuhan bepu anak sakit leh. Aduh Tuhan, uang belanja habis leh. Tuhan tinggal singkirkan itu. Bangkitkan roh sukacita, maka Tuhan akan turun sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan, kepada gereja Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah sekarang bagaimana supaya kita bersukacita? Ya, apa yang kita harus lakukan supaya kita bersukacita di tengah-tengah? Kan orang kan suka kalau ada uang baru sukacita. Bukan, itu hanya senang. Tuhan memberikan kita sukacita. Karena senang itu hanya sementara. Tetapi sukacita itu sesuatu yang dari Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Hal yang pertama, kenapa saudara bersukacita tengah badai? Karena engkau sudah diselamatkan Tuhan. Karena engkau sudah dibayar oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa engkau bersukacita? Karena Tuhan sudah selamatkan engkau. Amin. Ya. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia, amin. Sekalipun kamu sekarang tidak melihat dia, kamu bergembira, amin. Karena sukacita yang mulia dan yang tidak Kenapa saudara bersukacita? Kenapa walaupun saudara tidak melihat dia? Karena saudara bersyukur Tuhan sudah bayar hidupku. Tuhan sudah selamatkan aku. Dia sudah tolong aku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa gereja Tuhan harus bersukacita? Saudara diselamatkan oleh Tuhan. Terus ayat yang ke-9 dia katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa kita bersukacita? Karena jiwaku sudah diselamatkan. Karena jiwaku sudah ditolong. Karena aku sudah ditebus. Aku yang harusnya binasa. Aku yang harusnya dikutuk. Aku yang harusnya bayar harga. Yang harus terkutuk karena dosa. Tuhan telah selamatkan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan
yang sembuh. Terima kasih, Kau Tuhan, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Saudara sadar atau tidak sadar, engkau sudah diselamatkan Tuhan. Engkau pernah sakit, engkau ditolong Tuhan. Engkau pernah jatuh ke tempat-tempat yang paling dalam, tapi engkau diangkat Tuhan. Kalau hari ini engkau masih ada, itu satu alasan untuk aku bisa bersuka cita Tuhan. Yang percaya katakan, haleluya. Kau Tuhan yang berikanku. Terima kasih. Mari kita nyanyikan sama-sama. Oh, Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, yes. Berkatakan pada dia, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sama-sama kita katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, yes. Amin Tuhan. Dengan apakan ku balas kasih-Mu. Amin. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah seumur hidup. Amin. Segala pujian, katakan, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagi Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu. Segala hormat, segala pujian, segala hormat hanyalah ku sembah Engkau seumur hidup. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau bisa bersuka cita di tengah badai apapun, karena engkau tahu Tuhan sudah selamatkan engkau. Tuhan sudah bayar hidupmu. Hari ini kita perjamuan kudus. Kau lihat betapa Tuhan mengasihimu. Tuhan sudah bayar semua hidupmu. Tuhan lunas bayar. Aku telah selesaikan semua. Haleluya. Apa kita bisa marah, bersungut, kita kecewa hanya karena keadaan, hanya karena situasi, karena apa yang kita alami, hal-hal yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita cepat marah, kita cepat bersungut, kita cepat pertanyakan Tuhan, padahal kita tidak tahu sebelum engkau kenal dia, dia sudah kenal engkau, dan dia sudah kasihnya justru waktu kita dalam keadaan berdosa. Haleluya.
Itu sebabnya saudara, betapa lebar. Makanya Paulus katakan, aku ingin engkau pahami betapa dalam, betapa lebar, betapa luasnya, tingginya kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kalau kita bisa renungkan Tuhan, aku tetap sukacita. Karena apa? Tuhan, engkau sudah bayar. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan hidup. Tujuan hidup ini yaitu bagaimana kita diselamatkan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita diberikan kekayaan, kita diberikan jabatan, kita diberikan uang, kita diberikan harta, kita diberikan apa saja saudara. Semua sifatnya sementara, semua sifatnya tidak ada yang kekal. Tetapi Dia sudah bayar hidup saudara dan saya supaya engkau hidup di dalam kekekalan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat saudara. Dan saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bersukacita di dalam badai itu. Hal yang kedua, tetap engkau aktifkan roh imanmu. Karena apa saudara? Haleluya. Kita hidup orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena apa? Percaya. Semua apa yang kau lihat kadang-kadang membuat engkau goncang, membuat engkau goyah. Ya, segala sesuatu. Waktu Petrus berjalan di atas air, dia melihat kiri kanan, dia melihat gelombang, dia melihat badai, dia melihat angin, dia jatuh. Jadi saudara, waktu engkau menghadapi badai, untuk engkau menjaga sukacita itu, hal yang kedua, ya, aktifkan roh iman. Karena iman itu saudara, iman itu beraktif. Dia akan aktif waktu engkau mulai berkata-kata. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki apa? Roh iman. Katakan roh iman. Ya. Yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Amin. Jadi engkau berkata-kata apa yang kau ya. Jangan berkata-kata keadaanmu. Amin. Bisa? Ya. Orang yang beriman berkata-kata apa yang dia percaya. Kalau engkau mau lihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidupmu, berkata-katalah tentang hal yang besar. Amin. Simpelnya kan begitu. Kalau engkau mau ingin alami hal-hal yang besar, menikmati hal-hal yang luar biasa, belajarlah berkata-kata yang besar. Jangan berkata-kata apa yang kau alami. Bisa nangkap? Ya. Makanya dia kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami apa? Kami juga percaya, sebab itu kami berapa? Kata-kata. Ya, saudara, ayat ini luar biasa. Jadi saudara, perkatakan apa yang kau inginkan. Amin. Bukan apa yang kau alami. Orang kadang-kadang bicara soal apa yang dia alami. Aduh, saya lagi susah. Saya punya anak. Aduh, melawan sekali. Tiap hari dia mengeluh itu terus. Tiap hari dia berkata itu terus.
Nah, saudara, kita lihat di dalam, kalau engkau ingin hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidupmu, saya mau katakan satu hal hari ini, saudara. Jangan berkata-kata tentang keadaanmu, ya. Karena iman hidup kita bukan karena keadaan. Amin. Yang percaya katakan amin. Tetapi saudara, hidup kita karena iman. Dan kalau kita mau hidup karena iman, belajarlah berkata apa yang kau imani, apa yang kau percaya, apa yang kau ingin Tuhan lakukan, itu yang harus kau katakan. Yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Yesus memberikan satu teladan bagi kita, bagaimana berkata waktu situasi keadaan yang tidak mengenakan. Orang kadang-kadang hari ini, aduh, kapan ya corona hilang? Kapan ya? Dia menyanyi, kapan. Gak usahlah dipikirin itulah. Mau corona, mau soroja, apa saja. Gak penting itu. Amin. Yang penting sukacitamu di dalam Tuhan. Engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Justru Alkitab bilang apa yang kau takuti itu yang terjadi. Takut mati, mati juga saudara. Haleluya. Kalau mau mati bukan hanya karena corona saudara. Terantuk saja mati kok. Kalau memang sudah harus mati. Jadi bukan, jangan pikir sempit dengan Tuhan. Baru ini Tuhan bisa lakukan. Yang penting bagimu hidupmu ini saudara, bagaimana engkau percaya kepada Tuhan. Karena hidup kita ini di dalam kendali Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu Yesus menghadapi hal-hal yang sulit, dia belajar memperkatakan. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat Matius pasal 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya roti dan 2 ikan itu, apa yang Yesus buat? Ini kesulitan loh. Ini masalah. Hanya ada 2 roti dan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Ini mau kasih makan ribuan orang. Ini krisis. Bagaimana ini? Ada datang murid bilang, Tuhan, apa artinya? Kok sedikit anasan nih Tuhan? Kan orang biasa. Kalau dan dapat uang, hanya ini sah. Coba saudara belajar mengucap syukur. Jangan kalau dapat hanya ini saja. Angkat uang itu dan katakan, Tuhan, aku percaya dari 100.000 ini akan datang 1 miliar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pegang apapun, hanya ini. Mari kita lihat ayat yang ke-18 dulu. Komentar murid-muridnya kepada Yesus. Mari, di atas 1 ayat. Ayat 17 ya. 17, mari kita lihat. Ada Andreas berkata begini. Jawab mereka. Yang ada pada kami di sini hanya. Nah ini yang salah. Saudara selalu melihat hanya. Padahal di balik hanya itu ada luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jangan lihat yang di mata saja. Di balik mata saudara, yang saudara tidak lihat itu ada banyak berkat. Tapi saudara lihat yang nyata saja. Kok ini sah? Ini sedikit sah, saya usah kasih perpuluhan. Kok ini sedikit sah? Dari hal-hal yang kecil. Ya. Kok ini sedikit sah?
Saudara, di balik itu ada hal, tapi saudara tidak. Jadi waktu mereka bawa roti dan ikan ini, murid-murid pertama komentar begini, ini hanya 5 roti, hanya 2 ikan, bagaimana ini? Suruh dong pulang. Tuhan bilang begini, sudah, mari bawa ke saya. Tuhan kasih contoh kepada mereka, bagaimana dalam kesulitan. Mari bawa kepada saya. Apa yang Tuhan buat? Ayat 18 tadi Tuhan bilang apa? Mari Tuhan bilang apa saudara? Yesus berkata apa? Bawa kemari. Setelah itu Yesus kasih contoh. Luar biasa Tuhan. Jadi Tuhan tahu kalau kita menghadapi hal-hal yang sulit. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat yang ke-19. Saudara baca. Lalu Yesus kasih contoh, disuruhnya duduk semua, gak usah ngomong, gak usah komentar, duduk semua lihat kepadaku. Dan setelah diambilnya roti dan 2 ikan itu, Yesus angkat menengadah ke, jangan lihat kiri kanan, lihat ke atas. Yang percaya katakan amin. Dan mengucapkan apa? Berkat. Amin. Dia ucap berkat. Kalau anakmu sakit, ucapkan berkat. Kalau dia nakal, jangan bicarakan kenakalannya. Ucapkan berkat bagi dia. Jangan katakan ini anak sial nih, lu bikin susah beta sa. Orang tua kan stres kan dia, lu bikin susah, sonto lu datang dari mana nih kau lu, bikin tas sibuk susah le, tambah le sudah nakal lagi, apa segala macam. Kita ucapkan, Tuhan bilang angkat ke langit dan ucapkan apa? Berkat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berkatakan berkat. Kalau dalam terjemahan dia katakan berkatakan berkat. Jadi saudara, apapun yang kau alami, perkatakan berkat. Perkatakan hal-hal yang engkau. Kalau engkau ingin berkat, kalau engkau ingin hal yang besar, kalau engkau ingin hal yang luar biasa, perkatakan itu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau hari-hari ini engkau mengalami sakit, engkau berada di rumah sakit, yang saudara-saudara yang dengar firman Tuhan ini, saudara ada di tempat-tempat isolasi, saudara berada di tempat-tempat pembaringan, saudara angkat hatimu dan ucapkan berkat. Aku sembuh, aku pulih, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Maka saudara akan terobosan turun. Amin. Kemenangan dan terobosan kalau ada sukacita. Amin. Jangan berkatakan, ku hanya ini, ku kenapa saya sakit, oh Tuhan kenapa saya ini. Kita komplain, kita marah Tuhan, kita kecewa. Angkat hatimu dan katakan, Tuhan aku sembuh, aku kuat, aku diberkati Tuhan, aku kuat. Haleluya. Firman Tuhan katakan Yesaya 57 ayat 10. Saya senang ayat ini, Yesaya 57 ayat 10. Mari kita akan lihat firman Tuhan ini. Haleluya. Oleh perjalananmu yang jauh sekali, engkau apa? Letih. Mungkin hari-hari ini engkau letih. Tuhan, beta capek Tuhan. Beta letih Tuhan. Sebenarnya tidak ada orang yang mengerti saudara. Tetapi engkau tidak berkata itu. Amin. Tetapi engkau berkata pengharapan. Engkau berkata tidak ada pengharapan. Maka
engkau mendapat kekuatan yang baru. Ya, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Artinya ayat ini mau katakan, waktu engkau mengalami letih lesu, engkau tidak berkatakan apa yang engkau alami, tetapi engkau mengatakan ada kekuatan, ada pengharapan dari Tuhan, maka engkau tidak akan menjadi lemah. Haleluya. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengecewakan. Mari belajar mulai perkatakan iman. Amin. Operasikan roh iman. Mulai ucapkan. Waktu engkau mengatakan, ucapkan, mengatakan, itu terjadi yang namanya pembalikan keadaan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Oh, tiba-tiba engkau diberkati Tuhan. Tiba-tiba ada terobosan. Tiba-tiba pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Karena apa? Karena ada terobosan. Kenapa ada terobosan? Karena dimulai dari perkataan iman. Perkataan apa yang kau percaya. Perkataan apa yang kau yakini. Dan apa yang kau ingin terjadi dalam hidupmu. Maka firman Tuhan katakan, kalau engkau berkata, maka engkau akan nikmati buah perkataan itu. Jadi saudara, di saat-saat ini justru kalau engkau penuh dengan sukacita, engkau perkatakan yang baik, engkau perkatakan yang indah, engkau perkatakan yang dahsyat, yang ajaib, maka itu akan terjadi atas hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, apa yang saudara harus lakukan, saudara? Mari kita lihat Habakuk pasal 3 ayat ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Amin. Ini ada lagunya. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon mengecewakan semua. Ya. Sekali ladang-ladang tidak menghasilkan. Bahan-bahan makanan kambing domba terhalau. Apa yang sudah diambil, yang sudah ada terlepas. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kosong. Ayat yang berikutnya katakan, namun aku akan apa? Bersorak-sorai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Namun, ada kata namun, itu keputusanmu. Namun itu keputusan saudara. Apa engkau tetap merenungkan apa yang saudara alami? Atau engkau mau bangkit dan engkau katakan, tidak. Aku mau bersuka cita. Aku mau bersorak-sorai. Amin. Walaupun kambing domba, walaupun, namun aku tetap, itu keputusan. Tuhan selalu menghargai keputusan dari umat-umatnya. Waktu Daud, di mana istri anaknya dibawa oleh tawanan, dan semua harta bendanya dirampas, Daud menangis. Tapi ada satu suara datang kepada dia. Percuma kau menangis. Ambil keputusan sekarang. Engkau harus punya keputusan. Ketetapan hati. Waktu Daud ambil keputusan, dia tanya dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu saudara memberikan kita itu tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Apapun yang kita hadapi, kita harus berani ambil satu keputusan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan waktu dia ambil keputusan dan dia bertanya kepada Tuhan,
Maka saudara, engkau kalau ingat selalu akan melemahkan engkau. Engkau harus mengambil keputusan. Hari ini aku mau kuat. Hari ini aku mau kuat. Apa yang aku harus lakukan? Nah, dia tanya dengan Tuhan. Kalau saudara baca baik-baik, dia tanya dengan Tuhan 2 kali, Tuhan jawab dengan dia 3 kali. Tuhan senang. Daripada engkau hidup di dalam segala keadaan-keadaanmu yang ini. Harus engkau ambil keputusan. Dan setelah dia ambil keputusan, pasal 18 ini, saudara 3 ayat 18, aku mau bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang apa? Menyelamatkan aku. Apa yang terjadi ayat 19? Mari kita lihat. Maka Allah Tuhanku itu apa? Begitu engkau ambil keputusan, tiba-tiba ada kekuatan Tuhan turun atas hidupmu. Ia membuat apa? Kakimu seperti kaki rusa, lompat-lompat. Kita berikan kemuliaan. Tuhan kita luar biasa. Dia akan bangkitkan engkau. Kenapa? Dia berikan kekuatan. Karena engkau ambil keputusan. Aku tetap Tuhan. Apapun terjadi, aku tetap bersuka cita dalam Tuhan. Aku tetap ikut Tuhan. Aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap ikut engkau. Aku tetap bersuka cita. Ingat Alkitab katakan, pencuri datang mencuri, apa? Membunuh, dan apa yang dia curi pertama? Yaitu sukacita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ada 3 hal waktu kita bersukacita. Tuhan berikan kita kemenangan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan berikan kita terobosan. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita apa? Kekuatan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya! Katakan Tuhan kita luar biasa. Maka Alkitab katakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Haleluya! Ia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan. Engkau akan menari-nari di atas bukit-bukit. Engkau akan menari-nari di tengah-tengah kesulitan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia sumber kekuatan. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena apa Tuhan? Dia katakan sekalipun, haleluya, haleluya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, dan sebagainya. Kambing dan domba terhalau. Tetapi ayat di situ belum stop. Tapi ayat 18 dia katakan, tetapi aku akan bersukacita, aku akan bersorak-sorai, dan aku bersukacita. Maka yang 19, Tuhan yang buat itu. Dia kirim kekuatan dari hidup ini. Lakukan bagianmu dan Tuhan lakukan bagian kita. Haleluya! Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati untuk terima tubuh dan darah Yesus. Haleluya! 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 Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sama-sama dengan iman katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya. Hidupmu bukan karena melihat, tapi hidupmu karena kau percaya. Mulai berkata-kata apa yang kau percaya itu. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Saya katakan, kami percaya Tuhan, maka kami berkata-kata, aku atasku kebajikan, haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Katakan, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah. Katakan dengan iman, dengan iman. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Yes. Kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saat-saat ini harus belajar memperkatakan imanmu. Situasi-situasi seperti ini, engkau orang-orang beriman, aktifkan roh imanmu. Aktifkan roh imanmu. Belajar mulai berkata-kata dari apa yang kau percayai. Jangan berkata-kata apa yang kau alami. Ucapkan apa yang kau ingin Tuhan lakukan. Kalau engkau ingin membalikan keadaan, kalau engkau ingin lihat hal-hal yang luar biasa, kalau engkau ingin hal-hal yang besar, jangan katakan apa yang kau alami, tapi katakan apa yang kau percayai, apa yang kau imani, maka itu akan terjadi. Haleluya. Katakan, aku percaya. Amin. Berkat-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Saya lihat ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan turun atas kita semua. Amin. Aku mau engkau menang. Aku mau engkau ada terobosan. Atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Aku percaya. Ku percaya. Atasku melimpah. Amin. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
sembah, ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Oh, katakan, Kaulah Tuhan, amin, penyembuh. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman, Tuhan, haleluya. Apapun sakitmu, mungkin engkau sakit ekonomi, sakit tubuh, sakit jasmani, sakit rohani, katakan amin. Kau sembuhkan sakitku. Laba. Firman dan sembuhkanku. Oh, haleluya. Jangan iman. Saya lihat, haleluya. Orang-orang yang sakit, haleluya. Saya lihat di jamaah Tuhan, haleluya. Saudara yang dengar firman Tuhan, saudara dengar, ikuti hari ini. Tuhan mau sembuhkan engkau, Hei, haleluya. Lumpuh berjalan, haleluya. Stroke berjalan, buta melihat, haleluya. Apapun sakit lambung, paru-paru, sakit hatimu, sakit jantung, dalam nama Yesus, kolesterol, asam urat, semua sembuh. Ora basyikir, Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Saya undang para pelayan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sudah siap hati kami Tuhan. Kami mau terima darah-Mu Tuhan. Kami mau terima tubuh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah bayar bagi kami. Engkau sudah bayar lunas. Engkau sudah bayar hidup kami. Engkau sudah selamatkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami mau terima dengan iman kami. Haleluya. Saya percaya, katakan amin. Silakan duduk. Kau Tuhan yang menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Mari kita arahkan hati kita. Kau Tuhan yang memulihkanku. Terima kasih. Saudara yang ikuti live streaming, siapkan roti dan anggurmu. Haleluya. Kalau saudara tidak ada anggur, mungkin saudara ada sirup. Amin. Haleluya. Siapkan itu. Haleluya. Kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus. Imani itu, perkatakan. Maka hari ini hari mujizat bagimu. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh,
yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar ini keputusan kita, apapun terjadi Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur. Saudara yang ikuti live streaming ini di rumah di mana saja, siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Saudara di pembaringan, ambil tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kita akan sama-sama imani. Kita percaya hari ini hari terobosan, hari mujizat, hari kemenangan. Haleluya. Hanyalah yang bagimu. Amin. Ku sembah Yesus seumur hidup. Semua katakan haleluya. Segala mari kita semua bangkit berdiri dan syukur. Amin. Hanya bagimu, Yesus. Dengan apa Tuhan? Dengan apakan ku balas? Amin. Kasih-Mu. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, haleluya. Hari ini hari mujizat bagimu. Haleluya. Yesus seumur hidup. Segala pujian, segala hormat, segala mulia, segala pujian dan syukur. Amin. Hanya haleluya. Setiap orang yang sakit, engkau alami kesembuhan hari ini. Engkau alami terobosan, engkau alami mujizat. Amin. Kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang ku sembah Yesus seumur hidup. Semua katakan dengan iman. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Amin. Hanya bagimu, amin. Haleluya. Dengan apakan ku balas? Amin. Kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan. Amin. Hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ini keputusan kami. Engkau sudah selamatkan kami. Kami mau belajar berkata-kata dengan iman. Dan kami ambil keputusan, ketetapan hati kami, apapun. Dan kami lihat ada kemenangan. Kami lihat ada terobosan, ada mujizat, dan ada kekuatan Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tubuhnya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
Ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita menikmati tubuhnya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Semua katakan, yeay. Kaulah Tuhan, amin, penyembuhku, amin. Kau sembuhkan semua masalah, semua kesakitan hari ini selesai, amin. Firman dan sembuhkanku, amin. Kau nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan iman, amin. Kaulah Tuhan, yes, berkatakan apa yang kau percayai, Kau sembuhkan. Haleluya, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Semua katakan, oh, Kaulah Tuhan penyembuhku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kami kuat, kami sembuh, kami kuat di dalam Tuhan. Biar yang lemah katakan aku kuat, biar yang tidak berdaya katakan aku pahlawan. Aku ada di tengah-tengah kamu untuk memberikan kemenangan, haleluya. Kaulah Tuhan, yes, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Kami kuat, kami dahsyat, kami ajaib. Kami percaya kami orang-orang yang diberkati, berikan kesuksesan. Kami orang-orang yang militan, kami orang-orang yang radikal dalam Tuhan. Kami orang-orang kuat yang tidak terhalangi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Karena roh yang ada pada kami, roh yang luar biasa, roh yang dahsyat, roh yang tidak terbatas atas apapun. Dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa hentikan langkah-langkah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Karena hidup orang percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena kami percaya, maka kami berkata-kata dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Manapun yang mengikuti live streaming ini Tuhan, kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang lemah ada kekuatan yang baru, ada sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Di tengah sukar sulit apapun, kami tetap sukacita karena Tuhan sudah membayar hidup kami, selamatkan jiwa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan bawa persembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati, lipat gandakan Tuhan. Kami bawa persepuluhan, nasyar ucapan syukur. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Akan duduk, mari kita siapkan persembahan kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Terima sukacita Tuhan. Ya. Oh. Yes. Semua katakan. Terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Dapat semangatku, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagi Dia. Sukacita surga nyata penuh. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan semua, biar kita terima sukacita dari surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Semua katakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang, takkan hilang. Semua katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya. Semua Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata Penuh sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi. Hey. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Kami bawa semua persembahan persepuluhan, nasyar ucapan syukur, kami bawa di hadapan Dirimu. Terima kasih Tuhan, kami bawa dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami berlipat kali ganda dan terus akan memberkati kami. Kami hidup bukan karena keadaan, kami hidup bukan karena situasi, kami hidup karena iman percaya kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.